Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas tentang FR atau File Report bocoran soal SKD kedinasan hari keempat. Wajib tonton ya supaya lulus. Assalamualaikum, saya mau berbagi FR. TWK penalaran banyak. Jadi TWK ini emang kebanyakannya penalarannya hampir 90%. Gambar analogi pecahan mungkin ini Tio ya, banyak figural, analogi, hitungan pecahan. Dari hari pertama juga seperti ini soalnya. Kemarin gua gak dapat pasal, ada yang dapat pasal, ada yang enggak kan. Gak dapat nikah, apek dan lain-lain, gak dapat tab MPRS, gak dapat. Semua tentang nasionalisme, bela negara sama bahasa Indonesia. Nasionalisme keluar lagi, bela negara keluar lagi, bahasa Indonesia, figuralnya banyak. Mungkin ini Tiu. TK gampang, cuma mengamalkan nilai Pancasila, keagamaan Bhinneka Tunggal Ika. Butir-butir Pancasila nih wajib hafal. Keagamaan ini pasal 29 kalau nggak salah di undang-undang. Bhinneka Tunggal Ika juga ada di Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada FR lagi, PKN sama sedikit sejarah. Sejarah kemerdekaan, tapi jadi sejarah kemerdekaan pokoknya yang di seputar peristiwa kemerdekaan ya, sama kabinet-kabinet. Banyak banget yang gambar tadi saya mah figural banyak keluar. Gambar hampir setengah soal Tiu tadi saya mantap. Figuralnya banyak banget nih dapatnya. Sinonim sama antonimnya suka ngecoh. Nah, ini sinonim sama antonim jangan sampai ketukar ya. Kalau sinonim tuh lambangnya sama dengan biasanya. Kalau antonim lambang yang lawan kata gitu ya. Jangan sampai ketukar karena kalau sampai ketukar bisa salah jawaban. Terus yang terusan gambar ada figural yang samain gambar sebelumnya. Berarti gambar yang sebelumnya disamain dengan gambar selanjutnya. TWK opsinya kayak benar semua. Nah, ini memang TWK ini si pilihan gandanya hampir mirip-mirip ya. Jangan sampai terkecoh. Biasanya untuk membedakannya ada kata kunci tertentu. Pokoknya kata kuncinya harus disesuaikan dengan pertanyaan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tentang Pancasila butir pertama, maka nantinya di pilihan gadanya ada Pancasila butir pertama. Jadi intinya ya harus analisis kita dan penemuan kata kuncinya harus cepat dan tepat. Tio, aku tadi banyak soal deret sama operasi hitung. Deret hitung keluar terus ya di setiap FR. Kemudian ada FR lagi, pola gambar figural. Bakalan ditanya gambar yang berbeda terus kelanjutan pola gambar. Berarti gambar yang sebelumnya dan gambar berikutnya kelanjutannya kayak gimana gitulah. Biasanya gambar tersebut diputar 40 derajat. Biasanya 45 derajat diputar, kemudian gambar berikutnya juga diputar 45 derajat dan selanjutnya. Deret bilangan ada sama operasi hitungan pecahan.
Nah, ini hitungan pecahan selalu muncul. Seperti yang sudah sering saya katakan, kalau hitungan pecahan kalau pengen cepat harus dihafalkan angka desimalnya. Kayak 1/2 sama dengan 0,5, 1/4 sama dengan 0,25, 1/3 sama dengan 0,33. Kalau udah hafal angka desimalnya, maka hitungan pecahan itu cepat ya dikerjainnya. Pengalaman soalnya, aku tadi dapat tentang agama kebanyakan di TWK ada bunyi pasal 29. Agama tuh pasal 29 ya di UUD. Kemudian tadi soalnya apabila mengajukan gugatan undang-undang, apa namanya, mengajukan gugatan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, TWK tadi soal gue lebih kayak ke pengamalan Pancasila terus teliti karena semua opsi kayak sama gitu tuh kan. Pilihan gandanya kayak sama tipis-tipis. Tap MPR keluar sob pasal UUD. Tiu analogis, silogisme, aritmatika, deret keluar, silogisme keluar lagi. Hitungan pecahan keluar, baca Puebi. TKP kayak biasa tapi hampir semua opsi tuh kayak poin 5. Nah, di sini dibutuhkan fokus dan kejelian. Kemudian ini ada FR nih, sedikit berikan masukan untuk teman-teman yang belum tes berupa FR tes STS. Warning soalnya gampang hingga nilai peserta tinggi-tinggi. Wah, ini yang daftar pinter-pinter nih. TWK fokuskan materi Pancasila, wawasan Nusantara. Pancasila pasti keluar ya, butir-butir Pancasila tuh pahami, hafalkan. Wawasan Nusantara juga hafalkan, ideologi sebagai identitas, nasionalisme dan bela negara. Ini nasionalisme keluar, bela negara juga keluar. Figural sekitar 6 soal yang gambar itu. Kemudian perbandingan senilai, kebandingan berbalik. Nah, ini kebandingan senilai, kebandingan berbalik sudah banyak dibahas di YouTube. Posisi duduk juga sudah dibahas banyak di YouTube ya. Bisa dipelajari. Yang ini sering keluar nih posisi duduk sama perbandingan senilai berbalik. Berhitung cepat bisa dilatih ya. Misalnya 1 2 3 4 5 kali 1 2 3 4 5 terus ya dilatih. Nanti kalau sering dilatih insya Allah berhitungnya bisa cepat. TKP pendapat kita mengenai suatu masalah. Kelompok beradaptasi kerja dalam masyarakat majemuk dan lain-lain. Nah, ini pendapat kita mengenai suatu masalah. Pokoknya TKP itu jawabannya jangan ada yang kosong ya, karena setiap jawaban itu memiliki poin. Kemudian ada FR lagi, TWK gak dapat pasal-pasal. Aku dapat banyak penalaran tuh kan. Lagi-lagi penalaran. Banyak pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila kuncinya menguasai butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila itu ada 45 ya. Harus dihafal, itu wajib. Tentang tugas DPR, MPR, DPD juga. Nah, ini tugas DPR, MPR, dan DPD ada di Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 juga harus dihafal. Sebenarnya banyak yang bisa jawab, cuman waktunya aja yang bikin soal terlihat susah. Emang ya. Sebenarnya soalnya itu kalau waktunya lebih banyak, soalnya gampang. Cuma waktunya aja yang mepet. Jadi setiap soal itu kalau dibagi 90 menit, setiap soal itu 54 detik ya. Lumayan mepet. TKP soal dan opsionnya panjang banget. Aku habis 35 menit ngerjain TKP.
TKP itu harusnya dikerjakan dalam 25 menit. TWK 20 menit. Dan TIU karena menguras analisis, kalau bisa ya 50 menit lah kasih. Jadi 20, 20, 50, 90 kan. 136 aku tadi TKP 136, TIU 120, TWK 60. Tadi dapat sila 3, 4, 5. Oke. Kesamaan soal dari hari pertama sampai hari keempat. Jadi TWK emang 90% penalaran. Terus bahasa Indonesia di pokok paragraf pasti keluar. Bela negara keluar, nasionalisme keluar. Soal analisis yang panjang-panjang. Ya karena penalaran tadi, jadi soalnya ya soal analisis. Sejarah kebangsaannya di sekitar kemerdekaan ya. Kata kunci pokoknya butir-butir Pancasila wajib hafal. Pemahaman bela negara, ideologi nasional, baca cepat harus, analisis cepat juga harus. Pelajari fungsi DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Jadi intinya wajib hafal Undang-Undang Dasar 45 dan butir-butir Pancasila, juga pelajari tentang wawasan Nusantara. TIU selalu ada figural. Figural ini kayak bonus gitulah. Dibandingkan perhitungan yang rumit ya figural lebih mudah. Lebih baik figural dulu kalau TIU ngerjainnya. Kemudian ada deret angka pasti keluar. Perhitungan pecahan keluar. Padanan kata, silogisme juga keluar tadi, posisi tempat, posisi duduk keluar, konversi satuan, hafalkan, perbandingan senilai dan berbalik nilai tadi keluar. Kata kunci, perbanyak latihan figural ya. Karena figural ini bisa membantu nilai kita di TIU. Hitungan pecahan juga latih. Perkalian manual latih di rumah. Pelajari soal-soal tentang posisi duduk. Terus tadi ada pelajari soal-soal tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Di YouTube banyak pembahasannya tuh, cara cepatnya. TKP tiap soal terdiri dari 2-3 baris, ya lumayan lah. Paling susah membedakan poin 4 dan 5. Malahan tadi ada yang bilang optionnya kayak poin 5 semua kan. Hati-hati soal dan opsi panjang. Udah mah soalnya panjang, opsinya juga panjang. Harus fokus dan baca cepat. Pokoknya harus sering latihan soal ya. Tipsnya ya carilah kata kunci yang paling mendekati dengan kode soal di pojok kiri atas. Jadi beberapa FR yang telah beredar itu di pojok kiri atas ada kode soal ya. Seperti pengalaman kemarin tes CPNS memang seperti itu, di pojok kiri atas ada kode soal. Triknya ya kita cari kata kunci yang paling mendekati pojok kiri atas soal itu. Jadi si kode soal dengan kata kunci yang di option cari pasti ada itu. Tinggal kejelian kita dan fokus kita yang diarahkan untuk mencari kata kunci tersebut. Misalnya kata kunci dari sosial budaya, toleransi, profesionalisme, misalnya kompetensi, keahlian, pelayanan publik, misalnya tulus ikhlas, IT, menguasai teknologi. Pokoknya seperti itu ya. Temukan dan langsung tembak jawaban. Pokoknya di TKP jangan ada yang kosong, karena kalau sampai ada yang kosong itu sebuah kerugian, karena setiap jawaban itu mengandung poin. Dalam kompetensi yang begitu ketat seperti ini, poin 1-2 itu sangat menentukan peringkat ya.
Atur waktu pengerjaan soal. Kalau saya dulu TWK 20 menit, TKP 20 menit. Nah, di TIU 50 menit karena di TIU itu banyak analisisnya. Pokoknya TWK, TKP kebut. Nah, giliran TIU. Tapi kalau yang kuat di TIU ya bisa diatur-atur lah. Dahulukan soal yang menurut kamu lebih mudah, lewati dulu soal yang susah. Kalau menurut kamu TWK lebih gampang ya TWK dulu. Kalau TKP menurut kamu lebih gampang ya TKP dulu. Jangan ada jawaban yang kosong untuk meminimalisir kehilangan poin. Jangan sampai ada yang kosong ya. Usahakan isi semua. Oke, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS karena ini waktunya udah mepet, ya udah kita fokusnya ke FR aja ya. Kita pelajari seputar-seputar yang di FR yang sudah beredar. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD, SKB dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.